Saudara, dalam pengarahan Kasatwil, Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri untuk selalu berpihak pada rakyat. Jokowi mengingatkan polisi untuk tidak perlu mengurusi persoalan kecil seperti kemunculan mural yang mengkritiknya. Pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu kok. Perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, udah biasa. Ada mural aja takut ngapain. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Untuk mengulas apa makna teguran dari Presiden Joko Widodo terhadap anggota Polri, sore ini kita sudah bersama dengan Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jaya, dan Muhammad Isnur, Ketua YLBH Bidang Advokasi. Selamat sore Pak Isnur, Prof. Kiki. Saya ingin ke Pak Isnur dulu. Pak Isnur, teguran dari Presiden Jokowi ini apakah juga bisa menunjukkan kalau Presiden memberikan perhatian soal isu yang disorot publik, soal kinerja Polri? Itu berarti memang kekhawatiran masyarakat tentang kebebasan berpendapat berekspresi yang selama ini makin mengkhawatirkan sampai ke telinga Pak Presiden. Dan salah satu aktor yang memang di lapangan yang terlibat banyak ya dalam dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat berekspresi adalah kepolisian gitu. Orang-orang demonstrasi, orang-orang menyuarakan mural, bahkan orang-orang mengkritik kepolisian sendiri banyak kemudian dipanggil, ditangkap dan lain-lain gitu. Jadi teguran Pak Presiden Jokowi ini menurut saya tepat ya untuk memberikan penguatan dan masukan juga agar Pak Kapolri mengawasi anak buahnya semua tidak kemudian melanggar konstitusi. Sudah komprehensif Pak Isnur tegurannya? Nah itu kemudian bagi saya adalah seharusnya masukan, kemudian perintah dan juga perbaikan kepolisian harusnya dibuat secara komprehensif ya. Agar peta jalan perbaikan itu kalau misalnya kita baca yang presisi itu kan ada peta jalan ya. Harusnya Pak Presiden juga memberikan masukan yang sangat bagus lebih-lebih lagi misalnya di banyak tempat di di bagian kepolisian yang masih banyak butuh perbaikan, terutama di bagian reserse yang mungkin selama ini juga banyak keluhan dari masyarakat ya. Baik itu laporan Komnas HAM, laporan ke Ombudsman, reserse menjadi titik di mana banyak keluhan masyarakat. Karena cenderung misalnya banyak hal-hal baik delay dalam proses ataupun misalnya kriminalisasi warga-warga yang harusnya menyentuh rasa keadilan tapi tidak gitu. Atau tadi yang juga perhatiannya di isu berpendapat berekspresi gitu. Orang berekspresi berpendapat tapi dibungkam dan banyak terancam kriminalisasi. Baik, artinya tegurannya Anda tadi bilang masih belum komprehensif, belum banyak menyentuh. Kita ke Prof. Kiki, kalau Anda melihat bagaimana Prof. Kiki soal teguran dari Presiden? Ya ini politis ya. Presiden kan nggak mungkin bicara teknis mana yang harus dicopot, moral mana boleh dibiarkan, itu persoalan teknis. Nah kalau urusan teknis harus dicatat bahwa polisi itu memiliki diskresi. Memiliki diskresi artinya setiap anggota polisi itu punya kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi polisi itu tidak punya komandan. Komandannya polisi itu hukum, bukan atasannya. Nah, hanya ada istilah siap dan itu sebetulnya joke. Saya ingat bahwa joke siap dan itu untuk ngeledek, untuk nyindir-nyindir ketika ada perubahan status dari bagian dari Hankam Pertahanan dan Keamanan menjadi institusi sipil. Polisi itu sudah institusi sipil gitu. Tapi untuk ngeledekin itu pakai istilah siap dan. Jadi intinya teguran ini seperti apa? Apakah tidak keras seperti itu, Prof. Kiki? Ini kan statement politis Presiden bahwa Presiden itu tidak anti kritik.
anti kritik. Nah, ukurannya apa? Silakan polisinya mikir sendiri, bertindak sendiri gitu loh. Nah, sehingga kalau kita bicara di dalam struktur penanganan polisi, kan presiden menyebut tingkat polsek, Iya. lalu artinya apa? Ya urusan sendirilah gitu. Nah, dia berbicara tingkat polsek. Di atas polsek itu ada Polres, ada ini. Dia kan bilang urus saya sendiri, kira-kira kasarnya seperti itu. Nah, kalau ada kesalahan yang mengganggu konsep negara, misalnya kebebasan berpendapat, yang mutusin atasannya lagi apa? Presiden tinggal bilang ya copot. Nggak bisa saya copot itu maksudnya kan merintahin Kapolri, itu urusan tuh anak buah yang kayak begitu, yang keterlaluan itu gitu. Tapi itu memungkinkan juga kan Pak Prof Kiki, mungkin juga ketika ada ultimatum dari Presiden akan copot Kapolres dan juga Kapolda, bisa meminta kepada Kapolri soal ini artinya kan? Iya bisa. Jadi akibatnya apa? Ya, para pejabat di bawah itu terutama Kapolres, Kapolsek, ya harus hati-hati itu, harus hati-hati. Baik. Ya dia harus bisa menghitung langkahnya punya implikasi politis pada level negara atau tidak. Saya lihat di sini ya, Jokowi mengantisipasi situasi 2024. Kenapa? Kalau untuk urusan begituan saja di tingkat polsek itu tidak bisa diatasi, nanti kan pada tahun 2023, tahun politik 2024, itu akan banyak masalah, akan banyak kasus yang serupa ini gitu loh. Dan itu yang saya lihat diantisipasi. Baik, jadi teguran ini sebagai alarm ya. Kalau Pak Isnur, bagaimana? Tadi ada beberapa hal Pak Isnur yang disoroti, tidak hanya soal mengurusi mural, ada juga soal soan ke sesepuh ormas yang kerap membuat kegaduhan. Ya, soal ormas ya, itu ya Pak Jokowi juga harus introspeksi diri. Dia sendiri kan yang mencontohkan kemudian jadi anggota ormas tertentu, bahkan menggunakan baju dan bersama juga Wapres. Ya. Jadi itu juga harusnya Pak Presiden memberikan contoh agar dia tidak kemudian berpihak dan terlihat misalnya menggunakan atribut ormas gitu. Jadi harusnya juga memberikan praktek dengan contoh. Yang kedua tadi yang saya juga dengar pesannya adalah bagaimana harus menjaga investasi. Pertanyaan investasi yang mana gitu. Kalau investasi kemudian yang investasi ini membutuhkan lahan dan lahan akhirnya masyarakat digusur. Investasi yang kemudian merusak lingkungan masyarakat yang dirusak. Di situ kepolisian punya posisi dan kewajiban mengayomi masyarakat. Punya posisi kewajiban melindungi hak masyarakat juga. Tidak kemudian kepolisian harus membela investor dan malah menggebuk masyarakat. Itu kesalahan akhirnya. Hati-hati juga Pak Presiden memberikan instruksi seolah-olah memberikan perlindungan hanya kepada investor. Justru kewajibannya kalau kita baca pasal 2 ya Undang-Undang Kepolisian harusnya melindungi masyarakat. Termasuk melindungi mengayomi hak asasi manusia masyarakat. Pak Isnur, tapi kan soal soal ke ormas disinggung soal bagaimana menjaga kewibawaan. Karena ini aparat penegak hukum yang tentu bisa berkaitan dengan masyarakat, beririsan langsung dengan masyarakat. Anda melihat teguran ini bagaimana Pak Isnur? Iya, teguran itu sudah benar. Jangan sampai kemudian kepolisian menjadi tanda kutip banyak di wilayah saya lihat ya, seolah-olah seperti pembina ormas tertentu gitu. Kepolisian harus netral, semua satwilnya harus tidak memihak dan kalau ada pelanggaran oleh siapapun, oleh ormas manapun, ya diproses pidananya. Jangan kalau misalnya A ditindak yang B enggak misalnya. Kalau kemudian nggak tegas polisi, akhirnya apa? Konflik-konflik kekerasan semakin terjadi di mana-mana gitu. Apalagi kalau kemudian terlihat memihak ya, sowan, kemudian foto mesra, terlihat aktivitas bersama gitu. Harusnya kepolisian ini aja, sesuai tupoksinya saja. Sesuai undang-undang semua dilalui dengan baik saja. Prof Kiki, apakah betul seperti itu? Jadi seolah sudah biasa sowan kepada ormas, tadi memihak juga. Ya, Polres itu jumlahnya 400 lebih ya, 400 lebih. Dan Kapolres itu tingkat kemampuan membaca situasi strategis di lingkungannya juga berbeda-beda gitu. Respon mereka juga berbeda-beda. Masih ada Kapolres juga yang
yang arogan, ya masih ada kayak gitu. Yang penakut, yang takut, sehingga dia tidak mau mengambil risiko untuk menghadapi head to head dengan ormas, akibatnya sowan duluan gitu. Ya, ada banyak bertingkat-tingkat. Nah, ini bagi saya sikap yang tegas, tinggal Kapolri harus ngawal perintah presiden ini secara tegas supaya tidak dilakukan lagi gitu. Dan ini bagus saja. Apakah teguran dari presiden cukup atau ada hal lain yang harus disegerakan soal ini, soal ke ormas ini, Prof. Kiki? Ya kan belakangan ini kan jadi rame kan masalah ormas ini kan, polisinya dipukuli segala macam gitu. Nah, kalau bagi saya itu ininya presiden itu jelas ya, kalau ada kayak begitu ini aparat hukum ya mengancam nyawa, tembak, kan dibekali senjata. Dibekali senjata untuk itu. Di mana-mana di seluruh dunia kalau polisi diserang seperti itu ya dia boleh nembak gitu. Tetapi di sisi yang lain berkaitan dengan pesan terhadap moral itu tadi. Ya apa? Kalau hanya ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, bikin moral yang dia bilang memaki-maki presiden pun dia akan terima gitu. Nah, artinya garis batas yang sangat tipis antara menyerang aparat negara dengan kebebasan berpendapat itu yang menentukan Kapolres itu. Oke. Saya ingin ke Pak Isnur kembali. Pak Isnur, sudah ada teguran dari Presiden kepada Polri. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh Kapolri untuk bisa menertibkan kembali anggotanya ke jalur yang benar tentunya? Ya, ini tantangan buat Pak Kapolri dan seluruh kepala satuan wilayah ya untuk kemudian bertugas dan bertindak sesuai dengan garis-garis yang sudah digariskan oleh konstitusi, oleh undang-undang yang banyak itu. Artinya apa? Hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, berekspresi itu adalah hal yang pokok. Tidak boleh kemudian kepolisian melanggar itu. Itu dijamin oleh konstitusi. Dan teguran ini teguran yang kemudian bagi saya adalah penting ya untuk agar ke depan jangan sampai terus terjadi pelanggaran. Orang-orang mau nulis mural, bahkan mengkritik polisi itu hal yang biasa, hal yang wajar. Dan kepolisian harus terima dengan kritik-kritik itu gitu. Pun mural-mural yang lain. Jadi jangan takut, jangan tersinggung, jangan baper dengan mural-mural itu. Apalagi juga dengan hal-hal yang lainnya, demonstrasi dan lainnya. Itu saran saya sih, itu bagi saya penting untuk kemajuan demokrasi di kita. Di mana Indonesia demokrasinya menurut banyak riset sudah terancam, semakin terancam. Baik. Karena apa? Karena ya ditutup ruang-ruangnya. Baik. Demikian. Prof. Kiki, terakhir, jadi bagaimana Polri agar bisa menjaga tadi kepercayaan sebagai nomor 3 nih yang paling dipercaya publik? 2 hari yang lalu, saya bersama Usman Hamid dan Haris Azhar itu menjadi juri lomba orasi demonstrasi di halaman Polda Metro Jaya dalam rangka memperebutkan Piala Kapolri. Apa yang terjadi? Itu kan digelar panggung segala macam. Dengan speaker sebesar-besarnya itu 15 orang itu mengkritik sangat keras. Bahkan ada yang memaki-maki Kapolda, Kapolri gitu. Baik. Saya lihat ini fenomena yang sangat menarik. Jadi intinya apa, Prof? Ini sebelum Presiden ngomong hari ini, sudah dilakukan oleh polisi duluan dengan membuka koridor itu gitu. Saya kaget. Sudah membuka diri artinya institusi Polri ya? Memperebutkan Piala Kapolri dikasih hadiah gitu. Baik, Polri sudah membuka diri untuk kritik, tidak tertutup lagi. Terima kasih Prof. Kiki telah menyampaikan pandangannya di Kompas Petang. Pak Muhammad Isnur juga terima kasih. Ketua Advokasi YLBHI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.